Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pejuang Olimpiade Madrasah Indonesia yang sudah lolos sampai ke tahap provinsi, Kakak ucapkan selamat ya buat kalian yang sudah berhasil menduduki peringkat 1, 2, dan 3 dan saat ini akan bertanding di laga Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat provinsi. Nah, adik-adik, video kali ini Kakak akan jelaskan petunjuk teknis bagaimana bentuk soal yang akan diolimpiadekan di tingkat provinsi ini, kemudian bagaimana penilaiannya akan bahaskan di video kita kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk video ini dan mari kita bahas penjelasannya. Oke adik-adik pejuang Olimpiade Madrasah Indonesia yang sudah berada di tahap provinsi, video kali ini kakak akan jelaskan petunjuk teknis Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tahun 2025 dan ketentuan yang akan diujikan di level provinsi ini. Mari ikutin pembahasan dari kakak. Oke adik-adik, sebelum kakak masuk ke ketentuan lomba di tingkat provinsi, kakak akan jelaskan sedikit terlebih dahulu cakupan atau framework Olimpiade bidang sains ini, apa saja integrasi nilai-nilai atau materi-materi yang akan diujikan di Olimpiade di tingkat provinsi, baik di kabupaten, provinsi maupun di nasional. Yang pertama akan ada soal tentang integrasi nilai keislaman, yaitu di mana soal ini akan mengandung unsur nilai-nilai Islam yang relevan dengan prinsip-prinsip ilmiah seperti keajaiban alam dalam perspektif Islam, kontribusi ilmuwan muslim dalam sejarah sains, serta penerapan sains yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual. Kemudian yang kedua tentang integrasi teknologi, di mana soal Olimpiade Madrasah ini dirancang untuk menguji pemahaman peserta terhadap konsep-konsep sains yang terkait dengan penerapan teknologi mutakhir dalam kehidupan sehari-hari, riset ilmiah, serta pengembangan inovasi. Contohnya, soal dapat mengangkat kasus dalam bidang kesehatan, pertanian, atau energi terbarukan, sehingga peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga aplikasinya secara nyata. Kemudian, yang ketiga, soal mengandung tentang integrasi budaya lokal, di mana soal tersebut mengangkat fenomena, masalah, atau potensi sains yang terkait dengan kearifan lokal dan budaya Indonesia, seperti pemanfaatan sumber daya alam lokal, teknologi tradisional yang dikembangkan secara modern, atau konservasi lingkungan berbasis budaya setempat. Yang keempat, itu integrasi kurikulum cinta. Melalui OMI diharapkan mendukung madrasah untuk mewujudkan implementasi kurikulum cinta yang meliputi pengembangan karakter, pembelajaran berbasis nilai, keterlibatan dalam menjaga lingkungan, pembelajaran kolaboratif, berkegiatan, pendidikan keluarga dan komunitas, refleksi diri, dan keterampilan sosial. Karenanya, soal OMI dirancang untuk menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian terhadap ilmu pengetahuan, bumi atau lingkungan, agama, kesehatan, dan sesama makhluk hidup, serta inovasi sains dan teknologi. Yang kelima, soalnya menantang peserta untuk memahami, menganalisis data, menginterpretasi hasil eksperimen, memecahkan masalah kompleks, serta mengembangkan solusi inovatif yang aplikatif. Soal-soal ini dirancang agar peserta tidak hanya menghafal konsep, tetapi mampu berpikir kreatif dan mendalam. Yang keenam, soalnya berbasis konteks dan aplikasi nyata. Soal menggunakan konteks dunia nyata yang relevan dengan kehidupan peserta dan perkembangan global, seperti isu perubahan iklim, teknologi digital, kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Pendekatan ini diharapkan mendorong peserta untuk lebih adaptif terhadap perubahan, kepedulian, dan berkomitmen menjaga dirinya dan lingkungan. Itu adalah framework atau cakupan dari soal-soal yang akan ditanyakan di dalam Olimpiade Madrasah Indonesia ini. Oke, sekarang kita lanjut ke ketentuan dari lomba di tingkat provinsi. Oke,
Untuk ketentuan lombanya kita mulai dari bentuk tes. OMI bidang sains di tingkat provinsi, tesnya berupa berbasis komputer, di mana soalnya berupa pilihan ganda sebanyak 20 soal dan pilihan ganda kompleks sebanyak 5 soal. Jadi ada pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Oke, pilihan ganda kompleks itu artinya satu soal bisa jawabannya lebih dari satu. Misalnya kalau pilihan ganda saja kan kita cuma menjawab A, B, C, atau D. Sementara pilihan ganda kompleks kita bisa menjawab lebih dari satu. Bisa A dan B, bisa C dan D, dan seterusnya. Yang penting jawabannya lebih dari satu. Kemudian yang B, soal disiapkan oleh Komite Ahli OMI Nasional. Kemudian sarana OMI disiapkan oleh Komite Satuan Pendidikan atau Komite Kabupaten Kota atau Komite Provinsi. Yang terakhir, penilaian terpusat oleh Komite OMI Nasional. Kemudian nanti ketika para peserta ini melaju ke tahap provinsi, ke tahap nasional, inilah nanti yang akan menjadi ketentuannya di nasional. Bahwa di nasional tes OMI-nya tetap berbasis komputer dan ditambahkan dengan eksperimen, di mana soal berupa isian singkat sebanyak 10 soal dan soal esai sebanyak 5 soal. Itu dia untuk bentuk tes OMI di tingkat provinsi dan nasional. Nah, bagaimana bentuk pelaksanaan OMI di provinsi? OMI tingkat provinsi dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal berikut, yaitu diikuti 3 murid terbaik dari hasil seleksi pada kabupaten atau kota untuk masing-masing bidang studi. Jadi 3 peserta terbaik masing-masing bidang studi per kabupatennya akan diutus menuju ke provinsi, akan bersaing di seluruh kota dan kabupaten di provinsi tersebut. Kemudian OMI tingkat provinsi dilaksanakan secara serentak berbasis komputer pada titik lokasi yang telah ditetapkan oleh Komite OMI Provinsi. Kemudian yang C, penilaian hasil OMI dilaksanakan oleh tim juri yang ditetapkan oleh Komite OMI Nasional dengan mempertimbangkan nilai tes dan nilai integritas peserta selama mengikuti tes. Terakhir, hasil seleksi dipublikasikan di portal resmi OMI. Nah, inilah yang paling penting, yaitu proses penilaian OMI bidang sains dilakukan dengan menggunakan kriteria penilaian berikut. Ingat ya kriteria ini, sehingga nanti adik-adik bisa menjawab soal tersebut mempertimbangkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh OMI. Yang pertama, kriteria penilaian soal pilihan ganda kompleks, dan eksplorasi atau eksperimen itu menggunakan rubrik penilaian yang akan ditetapkan oleh juri Komite Nasional. Yang B, jika terdapat total nilai yang sama, perhatikan ya, jika terdapat total nilai yang sama, misalnya si A sama si B total nilainya sama, maka penentuan peringkat didasarkan pada urutan sebagai berikut. Pertama, jumlah benar terbanyak. Misalnya si A sama si B dia sama-sama nilainya sama, tapi jumlah nilainya sama, tapi yang akan dilihat pertama kali adalah jumlah benar terbanyak. Misalnya si A jumlah benarnya ada 20, sementara si B jumlah benarnya ada 18. Otomatis si A yang akan melaju ke tahap selanjutnya. Yang kedua, jumlah salah tersedikit. Nah, itu tadi misalnya si A tadi benarnya 20, si B benarnya 18. Ternyata si A itu dia punya salah ada 5, sementara si B tidak punya salah sama sekali. Otomatis si B yang akan melaju. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan soal. Jadi waktu juga menjadi ketentuan dalam penentuan kriteria siapa yang akan diambil ke tahap selanjutnya. Yang keempat, jumlah benar terbanyak pada OMI bidang sains tahap sebelumnya. Jadi nilai atau jumlah benarnya adik-adik di tahap kabupaten kemarin juga akan diperhitungkan di provinsi ini untuk penentuan melanjutkan ke tahap nasional. Yang kelima, jumlah salah tersedikit pada OMI bidang sains tahap sebelumnya juga akan dipertimbangkan.
Maksudnya tahap sebelumnya itu adalah di tingkat kabupaten yang kemarin. Oke adik-adik, itu beberapa kriteria penilaian, tolong dipahami dengan benar, dengan baik, sehingga adik-adik bisa menyusun strategi ketika menjawab soal OMI di tahap provinsi nantinya. Oke, ini sedikit akan kakak spill. Apa saja hadiah yang akan diperoleh ketika adik-adik nanti menjadi pemenang di tingkat nasional, yaitu ada medali emas, itu akan diambil 1 sampai 5 juara. 5 juara akan mendapatkan medali emas. Selanjutnya juara 6 sampai 15 akan mendapatkan perak, kemudian 16 sampai 30 akan mendapatkan medali perunggu. Oke adik-adik semuanya, itu dulu penjelasan singkat tentang persiapan adik-adik dalam menghadapi OMI di tingkat provinsi maupun di nasional nanti. Mohon dipahami lagi tentang kriteria penilaian agar adik-adik bisa menyusun strategi dalam menjawab soal nantinya. Semangat terus untuk belajar, jangan lupa berdoa dan selalulah disiplin dalam memanfaatkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.